Kalau kita ngomongin soal waris dalam Islam, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Mungkin daftar aturan yang rumit dan kaku ya? Tapi coba deh, kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Bayangkan, hukum waris Islam ini sebagai sebuah teka-teki yang dinamis. Dan untuk memecahkan teka-teki itu, ada satu kata kuncinya, ashabah. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih sebenarnya ashabah itu? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Jadi kan dalam pembagian waris, ada tuh ahli waris yang bagiannya sudah pasti, misalnya setengah atau seperempat, sudah ada angkanya. Tapi sering banget kejadian, setelah semua bagian yang pasti itu dibagikan, ternyata masih ada sisa harta. Pertanyaannya, sisa ini buat siapa dong? Nah, jawabannya ada di konsep yang akan kita bahas tuntas hari ini, asyobah. Oke, biar gampang. Ahli waris dalam Islam itu secara garis besar ada dua kelompok. Di satu sisi, ada yang namanya dhawil furud. Gampangnya, mereka ini adalah ahli waris bagian pasti. Porsi mereka sudah ditentukan. Nah, di sisi lain, ada ashabah yang jadi fokus kita. Merekalah ahli waris sisa harta. Justru karena bagian mereka ini super fleksibel, bisa dapat banyak banget, bisa juga nggak dapat apa-apa. Itulah yang membuat sistem ini jadi sangat menarik. Jadi, apa sebenarnya asobah itu? Kita bedah dari katanya dulu ya. Secara bahasa, ini asalnya dari bahasa Arab yang artinya kerabat dari pihak ayah. Tapi secara hukum Islam, definisinya lebih spesifik. Mereka adalah para ahli waris yang tugasnya menyapu bersih sisa harta warisan setelah semua yang punya bagian pasti sudah dibayar. Dan perlu dicatat ya, konsep ini bukan karangan atau interpretasi modern. Dasarnya kuat banget, yaitu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Perintahnya sangat jelas. Berikan dulu bagian-bagian yang sudah ditentukan kepada yang berhak. Nah, kalau masih ada sisa itu adalah hak kerabat laki-laki yang paling dekat. Ini dia prinsip paling dasar dari seluruh sistem asabah. Oke, siap. Sekarang kita masuk ke detailnya. Jadi, ashabah ini ada 3 jenis. Kita mulai dari yang pertama, yang paling utama dan paling mudah dimengerti, ashabah binafsi. Gampangnya, ini adalah ahli waris yang menjadi ashabah, ya karena diri mereka sendiri. Mereka nggak butuh bantuan dari orang lain untuk dapat status ini. Nah, di dalam kategori ini, ada hierarki yang super ketat. Bayangkan saja seperti antrian. Prioritas nomor 1, antrian paling depan, itu adalah anak laki-laki dan cucu laki-laki, atau garis lurus ke bawah. Kalau mereka ada, yang lain nggak usah berharap. Tapi kalau mereka nggak ada, barulah haknya bergeser ke antrian berikutnya, ayah dan kakek. Begitu seterusnya. Aturan mainnya simpel tapi keras. Siapa yang lebih dekat, dia yang dapat. Yang lebih jauh, otomatis terhalang. Nah, kalau tadi itu masih lurus-lurus aja, sekarang kita masuk ke bagian yang mulai ada plot twist-nya. Ini adalah lapisan kedua dari teka-teki kita, di mana status seorang ahli waris perempuan bisa jungkir balik, berubah 180 derajat hanya karena kehadiran seorang kerabat laki-laki. Oke, kita lihat dulu skenario normalnya ya. Misalkan, yang meninggal ini hanya punya anak perempuan, nggak ada anak laki-laki. Dalam kasus ini, mereka masuk ke kelompok zawil furud. Aturannya jelas, kalau anak perempuannya 1, dia dapat setengah. Kalau 2 atau lebih, mereka bareng-bareng dapat 2/3 untuk dibagi rata. Simpel kan? Ini kondisi awalnya. Tapi, semua aturan tadi itu langsung berubah total begitu ada satu figur muncul. Siapa dia? Saudara laki-lakinya. Kehadiran anak laki-laki ini, boom, mengubah segalanya bagi si anak perempuan. Nah, fenomena inilah yang disebut asobah bil ghair, atau menjadi asobah karena ada orang lain. Jadi, si ahli waris perempuan yang tadinya dapat bagian pasti, seolah-olah ditarik oleh saudara laki-lakinya. Diajakin, jangan ambil bagian pasti, kita sikat sisanya bareng-bareng aja. Statusnya jadi berubah. Bisa dibilang naik kelas, menjadi ahli waris sisa. Coba lihat perbedaannya. Jauh banget kan? Tadinya, dia sendirian dapat bagian yang sudah ditentukan. Sekarang, begitu ada saudara laki-lakinya, dia bergabung dalam satu tim untuk mengambil seluruh sisa harta. Cara baginya, pakai aturan 2:1. Jadi setiap si perempuan dapat 1 bagian, si laki-laki dapat 2 bagian. Pasti banyak yang bertanya, loh kok 2:1? Nggak adil dong. Tunggu dulu, ada logikanya. Dalam Islam, laki-laki punya kewajiban finansial mutlak untuk menafkahi seluruh keluarganya. Itu hukumnya wajib. Sementara perempuan, harta warisan yang dia terima itu murni miliknya pribadi, tanpa kewajiban membelanjakannya untuk siapapun. Dan yang paling menarik, dengan skema bagi sisa ini, seringkali bagian yang didapat perempuan malah jauh lebih besar daripada kalau dia hanya ambil bagian pastinya. Oke, sudah mulai pusing. Sabar,
kita sampai di twist terakhir dari teka-teki ini. Dan jujur saja, ini mungkin bagian yang paling bikin kaget dan paling jarang orang tahu. Pertanyaannya sederhana, tapi penting. Apa bisa seorang saudari perempuan menjadi pewaris sisa harta tanpa kehadiran saudara laki-lakinya? Biasanya kan dia butuh ditarik oleh saudara laki-lakinya. Gimana kalau saudara laki-lakinya nggak ada? Jawabannya, dan ini yang keren, ternyata bisa. Kok bisa? Dasarnya lagi-lagi dari sebuah kasus nyata yang diputuskan langsung oleh Nabi. Dalam suatu kasus waris, setelah memberikan bagian untuk anak dan cucu perempuan, beliau bersabda, dan apa yang tersisa adalah untuk saudari perempuan. Keputusan ini langsung menciptakan satu kategori ashabah yang baru dan super unik. Dan inilah dia, kategori ketiga, as-sahabah ma'al ghair. Artinya, menjadi as-sahabah bersama orang lain. Ini adalah kondisi spesial di mana seorang saudari kandung atau seayah statusnya diangkat menjadi as-sahabah. Pemicunya bukan saudara laki-lakinya loh, pemicunya justru adalah kehadiran anak perempuan atau cucu perempuan dari almarhum. Terus apa efeknya aturan ini? Gede banget, jangan salah. Pertama, ini gunanya untuk mengunci harta agar tetap berada di keluarga inti, jadi tidak lari ke kerabat yang lebih jauh seperti paman. Kedua, dan ini yang luar biasa, aturan ini secara hukum mengangkat posisi saudari perempuan menjadi sekuat saudara laki-laki, karena sekarang dia punya kekuatan untuk menghalangi ahli waris lain yang lebih jauh. Keren kan? Oke, semua kepingan teka-tekinya sekarang sudah ada di meja. Kita sudah punya ashabah bin nafsi, bil ghair, dan ma'al ghair. Sekarang, ayo kita rangkai semuanya dan lihat gambaran utuhnya. Bagaimana ketiga mekanisme ini bekerja sama? Ini dia rangkumannya, biar makin nempel di kepala. Pertama, bin nafsi, ahli waris karena dirinya sendiri. Ini adalah para lelaki terdekat dalam hierarki. Kedua, bil khair, ahli waris bersama orang lain. Ini terjadi saat perempuan ditarik oleh saudara laki-lakinya. Dan ketiga, ma'al ghair, ahli waris menyertai orang lain. Ini adalah kasus spesial di mana saudari diangkat statusnya karena ada anak atau cucu perempuan. Tiga mekanisme inilah mesinnya. Tapi, ada satu hal penting banget yang nggak boleh dilupakan. Menjadi ashabah itu seperti pedang bermata dua. Ada untung, ada resiko. Mereka bisa saja dapat bagian paling besar, bahkan seluruh harta. Tapi, ada juga kemungkinan kalau ternyata bagian yang pasti itu sudah menghabiskan semua harta, ya mereka tidak dapat apa-apa. Nol. Ini menunjukkan betapa dinamisnya peran mereka. Jadi kalau kita lihat keseluruhannya, sistem as-sahabah ini sebenarnya adalah tentang keseimbangan antara hak yang pasti dengan sisa yang fleksibel. Ini bukan sekedar matematika pembagian yang kaku, melainkan sebuah mekanisme cerdas yang beradaptasi dengan siapa saja anggota keluarga yang masih hidup. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang menarik untuk direnungkan. Bagaimana sistem yang sedinamis ini menantang pandangan modern kita yang seringkali berpikir bahwa warisan itu harus selalu dibagi sama rata?